kami sampaikan. Yang pertama adalah pertemuan KWD akan dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 pukul 18, tempat di gedung gereja. Adapun petugas dalam pertemuan tersebut adalah kelompok Galilea. Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon kehadiran segenap Bapak Ibu warga dewasa. Yang kedua, bahwa sidang pleno majelis akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 pukul 18. Bagi jemaat yang ada keperluan supaya menyampaikan secara tertulis melalui majelis terdekat di kelompoknya atau bisa datang ke kantor gereja. Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon doa jemaat. Tidak lupa kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu yang ikut bergabung di ibadah GKJ Pekalongan pada saat ini. Juga kepada Bapak Ibu dan Saudara yang mengikuti ibadah melalui rumah masing-masing, kami juga mengucapkan selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada saat ini yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Maranatha Aji Kusuma dari GKJ Bangsa Banyumas. Dengan tema membangun relasi persekutuan untuk berkarya dengan teknologi. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan mengambil saat hening. Saat hening buat kita semua. Saat hening selesai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak, mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita bersyukur atas berkat Tuhan yang menuntun perjalanan Sinode GKJ dalam menerangi dan menggarami dunia ini. 94 tahun penyertaan Tuhan tidak berubah dalam dinamika sejarah. Ketika masa dan era silih berganti. Marilah semua generasi dari berbagai angkatan, kita datang menyembah Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah dalam segala zaman. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 338 bait 1 dan PKJ 105 bait 1. Gereja Prasasat Baito.
bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang sangat menggompang yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjernih, betapa jauh di manakah labuan abadi. Angkali kau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Mari kita bersama ibadah syukur hari ulang tahun ke-94 Sinode GKJ. Pada saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasih. Shalom. Pada kesempatan pagi ini kita berjumpa di dalam ibadah syukur ulang tahun Sinode GKJ. GKJ adalah kehidupan bersama, religius yang hidup dan bergerak dalam ruang dan waktu. Telah melewati berbagai peristiwa mulai dari masa prasending yang mengabarkan Injil di tanah Jawa ini, masuk dalam kemandiran teologi dengan semua dinamikanya, sampai pada masa kini yang dihadapkan dengan tantangan perkembangan teknologi super canggih. Hanya dalam waktu 94 tahun perkembangan dunia terasa begitu cepat. Tetapi kita pun merasakan bagaimana Tuhan menuntun gerak pelayanan GKJ, sehingga tidak mudah tergulung oleh ombak zaman ini. Semua sebagaimana janji Tuhan melalui firman-Nya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Bersama Dia kita dimampukan terbuka kepada kesempatan-kesempatan untuk mewartakan kemuliaan-Nya seiring dengan perkembangan teknologi. Pada kesempatan ini kita bersama diajak untuk merenungkan perjalanan panjang
Sinode GKJ. Dan kita bersama masih merasakan kebahagiaan itu karena kebaikan Tuhan. Mari kita bersama menyanyikan pujian Semua Baik. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu Saudara, mari kita membawa dosa-dosa dan pelanggaran kita yang sudah kita lakukan sehari-hari. Mari kita masuk dalam doa pertobatan saya hantarkan. Ya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang senantiasa mengasihi kami mengucap syukur atas semua berkat-berkat pertolongan-Mu, berkat permeliharaanmu dalam hidup kami, berkat berkecukupan, berkat sehat, dan berkat-berkat yang lain yang selalu kami rasakan. Ampuni kami ya Allah, kami sering mengeluh, kami sering menyakiti hati sesama kami sering melukai hati sesama kami, baik melalui ucapan mulut kami, pikiran kami, juga dalam perbuatan kami. Untuk itu ya Allah, pada saat ini dengan kerendahan hati, kami mengakui semua dosa-dosa kami, dan kiranya Tuhan akan ampunkan atas pelanggaran dan dosa kami. Dan mampukan kami ya Allah, untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa pertobatan kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita ungkapkan penyesalan pengakuan dosa ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat
26 bait 1 dan 2. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Allah tidak membiarkan kita terombang-ambing oleh kondisi zaman. Kasih dan penyertaannya yang kekal menuntun dan menopang kita. Dalam kebingungan dan ketidakpastian, Dia hadir dalam hidup kita melalui relasi cintanya. Kristus merupakan anugerah paling sempurna sebagai perwujudan relasi Allah yang kekal kepada umatnya. Sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, yang demikian sabda Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sebab sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita merupakan hidup yang luar biasa, yang hendak kita jaga dan pelihara dalam kehidupan zaman saat ini. Mari kita bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 256, bait yang pertama dan yang ketiga.
Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita bersama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saya antarkan. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala rahmat dan berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi ini Tuhan mempersiapkan kami bersama untuk mendengarkan sabda Tuhan sebagai bentuk petunjuk di dalam kehidupan kami untuk terus melakukan karya Allah. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan yang memakai, biarlah Tuhan yang berbicara sendiri dalam kehidupan pada saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini hadir. Biarlah umat-Mu senantiasa mendengarkan dan merefleksikan apa yang hendak disampaikan saat ini. Segala sesuatunya aku serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih, pada kesempatan ini kita bersama di acara yang spesial ulang tahun Sinode GKJ. Kita bersama akan membaca dalam kitab Amsal. Kitab Amsal yang pertama, ayat yang ke-5. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-5, yang demikian firman-Nya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka, kita bersama, yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom. Pada kesempatan pagi sebelum saya nanti masuk dalam renungan atau khotbah, sebaiknya saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya seperti apa yang sudah ditulis di depan, Maranatha Aji Kusuma. Saya ditabiskan di GKJ Bangsa. GKJ Bangsa itu bukan nama kecamatan, bukan nama kota, tapi nama desa di salah satu kecamatan di Kebasen dan di salah satu kabupaten di Banyumas. Nah, GKJ Bangsa itu daerah perbatasan
ketika Bapak Ibu pergi ke GKJ Bangsa, di GKJ Bangsa Bapak Ibu berada, kalau di foto di kamera yang ada lokasinya itu pasti bunyinya Banyumas. Ketika Bapak Ibu nyebrang jalan, di kamera itu sudah menunjukkan lain, Cilacap. Jadi kami hidup di daerah perbatasan. Yang pertama itu. Yang kedua, ya tadi ditabiskan di tanggal 17 Maret tahun 2018. Saya bukan asli Banyumas, bukan asli Cilacap. Saya aslinya dari GKJ Wonogiri. Saya dulu alumni di Universitas Kristen Surakarta, UKS, yang sekarang sudah diampu sinode menjadi UKTS atau Solotek. Nah, dan saya di sini tidak sendiri, silakan berdiri. Saya dengan istri dan adik sepupu saya dan anak saya yang tadi ikut sekolah minggu. Dan kami menyampaikan salam dari jemaat dan majelis di GKJ Bangsa. Salam kebersamaan untuk terus menjadi satu dalam sinode GKJ. Bapak Ibu dan Saudara kasih, pada kesempatan ini saya ingin bersama membagikan semangat dan membagikan tema yang sudah diberikan kepada saya, yang saat ini tentang membangun relasi persekutuan untuk berkarya dengan teknologi. Bapak Ibu kalau bisa merasakan kalau sinode GKJ itu diibaratkan manusia, itu usianya masih muda atau sudah, kalau di dalam kategorial gereja kan kategorial anak, kategorial pemuda remaja, atau kategorial dewasa, atau kategorial adiuso. Kategorial yang mana maksudnya? Adiuso. Berarti kalau ciri-ciri adiuso itu bagaimana Bapak Ibu? Yang biasanya adiuso niku mon menep nggih. Mon menep. Dan pengalamannya sedikit atau banyak? Banyak. Saya jadi teringat ulang tahun sinode GKJ ke 94, 93 di Jakarta, 92 pas penyerahan Universitas Kristen Surakarta ke sinode yang menjadi nama UKTS atau Sulteh. Di situ digambarkan dengan sosok orang gede besar, berambut putih, berjubah, berbagai pergumulan permasalahan dari sinode GKJ. Dan di sini Bapak Ibu dan Saudara, pada kesempatan saat ini kita akan belajar, bisa next, bisa lanjut, dalam membangun relasi persekutuan itu membutuhkan apa? Membutuhkan apa Bapak Ibu? Next. Ketika Bapak Ibu melihat gambar yang di layar, itu yang gambar pertama itu gerakan ketika bangun tidur, dan gambar-gambar seperti merencanakan pembangunan, merencanakan membangun sesuatu. Dan di sini saya boleh merasakan, boleh membagikan refleksi pada saat ini ketika kita boleh membangun relasi persekutuan
untuk berkarya dengan teknologi. Yang pertama, kita seperti orang yang baru bangun tidur. Kita harus mempersiapkan diri kita. Dan kita harus sadar. Kita harus sadar, bangun, kita harus sadar. Dan kita hendak merencanakan, merancang apa yang hendak kita lakukan. Seperti ahli yang membangun atau arsitek atau ahli-ahli yang lain mempersiapkan bangunan, mempersiapkan yang akan dikerjakan. Next. Ketika kita sudah bangun dan kita sudah membuat rancangan dan sebuah yang hendak kita kerjakan, seperti gambar. Yang pertama, ketika kita mewujud nyatakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita bangun dan kita merencanakan, bahkan kita memohonkan kepada Tuhan apa yang hendak kita rancang, kita juga harus memperhatikan relasi seperti gambar tadi itu, bagaimana hubungan antara satu dengan yang satu, dengan antara satu dengan yang lain untuk terus mengikat dalam kebersamaan. Pada kesempatan ini kita bersama diajari bagaimana seperti dalam kitab Amsal, sebagai orang yang bijak untuk terus membangun kebiasaan berelasi, membangun kehidupan yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Next. Bukan hanya ketika kita membangun relasi saja, tapi relasi itu membutuhkan persekutuan. Persekutuan bukan hanya doa, bukan hanya pujian, bukan hanya mendengarkan khotbah. Bagaimana kita mengecas dalam kehidupan diri kita. Handphone atau smartphone yang kita gunakan saja butuh energi, butuh listrik. Dan dalam kehidupan diri kita, dalam kehidupan secara jiwa, rohani dan fisik kita, itu juga membutuhkan cas, membutuhkan energi. Ya, energi itu yang hendak kita dapatkan dari relasi dan persekutuan dalam kehidupan ini. Next. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih, di sini kita belajar dalam kitab Amsal ini. Kita belajar dari kitab Amsal. Pada saat ini kita baca hanya satu ayat. Kita bersama merasakan ketika kita ditolong untuk mengetahui, kita ditolong untuk mengetahui hikmat, kebenaran dan keadilan dan kejujuran. Ketika kita tidak ditolong di dalam relasi kita dan persekutuan kita tentang hikmat, kebenaran dan kejujuran, bahkan keadilan, pasti kita akan mengalami hidup yang tidak berarti, yang hanya sia-sia. Dalam kitab Amsal sejatinya dibutuhkan oleh setiap orang. Sebab tidak ada seorang pun yang sempurna. Kitab Amsal bukan hanya dibutuhkan oleh mereka yang kurang pengetahuan, melainkan juga oleh mereka yang pandai
Sebab orang-orang yang penuh pengetahuan pun belum tahu, belum tentu berhikmat. Jadi dalam kitab Amsal ini, bahkan pada saat ini kita ketika membangun relasi persekutuan untuk berkarya dengan teknologi, ketika kita duduk bersama di tempat ini, kita ketika kita belajar bukan hanya karena sudah tahu, namun orang yang belum tahu pun diberikan kesempatan untuk belajar, untuk mengetahui terus. Dan next, dan di dalam Amsal 1 ayat 5 ini Bapak Ibu dan Saudara, yang hendak kita lakukan supaya bisa berkarya dalam teknologi apa? Kita harus bagaimana? Yang pertama, next, di slide berikutnya. Nah, yang kita harus lakukan, yang pertama, kita sebagai umat Allah, bahkan kita sebagai anggota gereja-gereja Kristen Jawa, kita orang bijak harus mendengar dan menambah ilmu. Makanya di situ saya buat gambar telinga dan tangan. Bagaimana kita melatih kepekaan telinga pendengaran kita, menyerap informasi di dalam kehidupan yang berjalan pada saat ini. Dan pengetahuan itu bisa bersumber dari buku, bisa dari internet, bisa dari berbagai hal dan pengalaman hidup. Tadi saya katakan kategori umur Sinode GKJ sudah kategori Adiuso. Berarti banyak hal, banyak pengalaman yang hendak bisa kita serap dan bisa kita menjadi bahan pengetahuan ke depan. Dan yang pertama itu yang hendak kita lakukan, bagaimana kita berkarya, membangun relasi, membangun persekutuan di dalam era-era teknologi saat ini. Yang pertama kita mendengar dan menggali informasi dari berbagai kondisi. Next. Dan yang kedua, kita sebagai orang yang berakal harus memperoleh bahan pertimbangan. Makanya saya di dalam slide saya gambarkan timbangan, pertimbangan, bukan hanya pengetahuan dari satu saja, tapi berbagai pengetahuan yang hendak kita timbang, hendak kita olah di dalam pikiran dan hati kita. Yang pertama kita dengar dan kita banyak cari informasi, dan yang kedua hendak kita pertimbangkan. Next, yang selanjutnya. Dan nomor 3, kita hendak bagaimana? Kita sebagai orang bijak, sebagai umat Allah, kita harus hadir, memperhatikan, dan di situ wujud perhatian dalam kehidupan kita bisa saling membangun pertemanan. Ketika teman jatuh, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, ditolong. Disitulah bagaimana kita memperhatikan orang. Bahkan kalau di dalam surat saya itu hanya mewujud nyatakan perhatian kepada orang, bahkan juga perhatian kepada dunia yang kita tinggali, entah hewan atau tumbuhan, entah keadaan alam atau keadaan kondisi lingkungan sekitar. Next, dan yang berikutnya, dan kita sebagai orang bijak, kita harus memiliki keinginan untuk terus belajar. Makanya di gambar depan itu gambar orang belajar. Kalau saya boleh mengatakan, belajar itu tidak berhenti di bangku sekolah. Namun dalam kehidupan ini adalah kita masih terus belajar untuk mengetahui apa yang hendak kita lakukan, yang baik dan yang buruk dan yang baik dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu dan saudara kasih, yang selanjutnya next. Nah, yang hendak kita lakukan, yang hendak kita perhatikan, hikmat tidak sama dengan pengetahuan. Yang kedua, hikmat lebih dalam dan luas daripada sekedar informasi. Hikmat adalah sikap dasar yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seseorang. Dan yang ketiga, hikmat menolong seseorang untuk dapat membedakan yang benar dan salah, yang baik dan buruk, kemudian memiliki keputusan yang tepat untuk keseharian hidupnya. Dan yang terakhir, hidup bahkan memampukan seseorang memilih yang terbaik di antara yang baik. Belajar bagaimana kita sebagai orang yang berhikmat. Melalui kitab Amsal ini kita diajak bagaimana kita berkarya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan pada saat ini kita sudah bergumul dengan teknologi, dengan smartphone, dengan gawai, dengan apapun. Bagaimana kita hendak mensikapi itu, bukan hanya dengan kesia-siaan belaka, namun dengan ketepatan dan ketepatan yang ada. Nah, next yang terakhir, slide yang terakhir. Nah, yang terakhir di sini, adakah dari kita yang saat ini termasuk orang-orang yang berhikmat? Itu menjadi refleksi bagi kita. Bagaimana ketika kita berrelasi, bagaimana kita bersekutu dan berkarya di tengah-tengah kehidupan ini. Apakah kita sudah berhikmat? Jawabannya pasti tentunya di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita ketika kita menghadapi kesulitan, kita akan dimampukan untuk memilih yang benar dan diperkenankan olehnya. Ketika orang lain meminta pendapat, kita pun dapat dimampukan untuk menuntun orang pada kebenaran karena hikmat dari Tuhan. Kita hendak melakukan ini. Kita hendak atau sudah melakukan ini. Kita sebagai umat Allah, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita hendak berelasi itu, kita hendak bersekutu. Kita bagaimana? Semuanya hubungan kita dengan Tuhan hendak kita jaga dan kita pelihara. Mari kita bersama terus melangkahkan kaki kita untuk membangun dunia, bukan hanya kompleks gereja Sinode GKJ, namun Indonesia, alam, bahkan dunia, untuk terus berkarya. Selamat ulang tahun Bapak Ibu Saudara semua. Karena yang ulang tahun kita Sinode, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh selesai. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan segala abad, dalam kesatuan tubuh Kristus yang terbangun dalam Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat sebelah kanan duduk kembali. Mari kita bersama berdoa. Saya antarkan. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Pada kesempatan ini kami kembali berdoa, mengucap syukur atas pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan ingatkan bagaimana kami harus berhikmat, kami harus berhati-hati, karena Tuhan sungguh baik membangun persekutuan dan relasi kehidupan kita. Pada kesempatan ini kami bersama dengan umat-Mu di GKJ Pekalongan. Kami meyakini bahwa Tuhan hadir dan berkarya di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami terkhusus berdoa untuk umat-Mu di GKJ Pekalongan tempat ini. Kau berkati anak-anak, pemuda remaja, dewasa, adiuswo untuk terus melangkahkan kaki melayani Tuhan di gereja-Mu ini. Dan Tuhan senantiasa berkati kesehatannya. Biar Tuhan yang terus memberikan karya kehidupan yang lebih berarti bagi umat-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk majelis-Mu di GKJ Pekalongan, Panatua, diaken dan pendeta. Senantiasa terus melayani umat di GKJ Pekalongan ini untuk terus melakukan karya Allah, karya penginjilan Allah yang terus membangun kebaikan yang Tuhan ajarkan dan terus berhikmat membangun kebaikan yang baik. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Argo Mursito bersama dengan keluarga yang senantiasa terus melayani, terus membangun kehidupan bersama umat-Mu, bahkan kehidupan yang dibangun untuk menjadi keluarga, bekerja dan berdoa dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk lingkungan gereja di Kota Pekalongan maupun Kabupaten Pekalongan dan di Provinsi Jawa Tengah. Bahkan bangsa Indonesia, pemerintahan pusat, presiden maupun wakil presiden. Kau berkati kebersamaan kami membangun kerukunan yang berarti, toleransi yang baik, memberikan yang terbaik dalam karya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saat ini di bulan Februari ini di tahun 2025 ini. Sinode GKJ memasuki usia ke-94 tahun. Berikan kekuatan kami bersama para gereja-gereja sesinode untuk terus membangun kebersamaan, membangun kekuatan bahwa kami satu, kami terus berhikmat, kami terus memancarkan kasih karya Tuhan dan saling bertolong-tolong menanggung beban. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk keberadaan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Berikanlah yang terbaik ya Tuhan, Tuhan yang menolong. Dan sebentar kami akan mengakhiri perjumpaan kami dalam ibadah ini. Doa dan permohonan kami ini kami sampaikan dan kami haturkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini mari kita saatnya akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan mendasari persembahan kita dari Mazmur 116 ayat 12 sampai yang ke-14 yang demikian firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebijakannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Demikian dasar firman Tuhan di saat kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama memberikan persembahan dengan diiringi dari kidung jemaat dengan judul Kasih Setiamu. Kita nyanyikan secukupnya. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku mempesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan,
puji dan sembah Kau. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih, perkenankan kami datang kembali menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau telah berikan kami firman kepada kami. Kiranya Engkau memberkati firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terlebih beberapa hikmat yang harus kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hikmat menolong seseorang untuk dapat membedakan yang benar dan salah, yang baik dan buruk. Kemudian kami bisa memilih keputusan yang tepat dalam keseharian hidup kami. Pada kesempatan ini ya Allah, kami juga bersyukur atas berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari, berkat rezeki, sehingga pada saat ini kami juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, terlebih persembahan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan Engkau terima dengan senang hati, dan sucikanlah persembahan ini sehingga dapat berguna dan bermanfaat di dalam pelayanan di GKJ Pekalongan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya juga Tuhan berikan berkat anugerah Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan bijak. Apabila di dalam kami memberikan persembahan ini Tuhan, ada terselip dosa, kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Engkau telah menyertai ibadah pada saat ini. Kiranya Engkau senantiasa akan memberkati seluruh hidup dan kehidupan kami selanjutnya. Dan pada akhirnya kami juga nanti akan meninggalkan tempat ibadah kami, pulang ke rumah tempat tinggal kami masing-masing. Kiranya juga Tuhan sertai kami dalam perjalanan, sehingga kami boleh sampai di tempat tinggal kami dengan damai sejahtera. Ini Tuhan seluruh doa dan permohonan kami, dan semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Mari kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji nama Tuhan kembali dari nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 249.
Mari mengarahkan hati kepada Tuhan semesta alam yang berkenan menuntun, membentuk, berjalan bersama kita dalam sepanjang sejarah gerejanya. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari mengulurkan tangan kita untuk saling bergandeng tangan, meneruskan perbuatannya yang ajaib, melainkan setiap pelayanan kita bersama. Kami mengulurkan tangan untuk saling bekerja sama sebagai gereja. Hiduplah dalam relasi persekutuan yang saling menopang dan menolong agar saling melengkapi dalam kebijaksanaan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan kebijaksanaan dari relasi Allah Tritunggal Maha Kudus tercurah atas hidup saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.